Di awal film memperlihatkan Rini yang sedang mengenang saat bersama dengan almarhum suaminya. Tiba-tiba saja ada sebuah telepon masuk dari Alip yang ingin memberitahukan kabar duka kalau budenya Rini telah meninggal dunia. Kemudian Rini melaksanakan sholat dan teror Kanjab terus berlanjut mengganggu kehusuan Rini saat sedang beribadah. Singkat saja, keesokan harinya Rini dan anak sematawayangnya yang bernama Hafiz pulang ke kampung halaman mereka. Setibanya di pintu masuk ke kampung mereka, Rini harus menggunakan ojek. Si Kang Ojek bertanya apakah Rini asli orang sini. Kang Ojek hanya merasa heran kenapa warga di desa Suwayan ini tidak suka kalau kampung mereka maju. Beralih ke dalam desa, ada seorang petugas yang sedang merayu warga untuk bersedia kalau di desa ini mau dipasangi listrik. Akan tetapi para warga menolak dan menyatakan dengan tanpa adanya listrik kehidupan mereka masih baik-baik saja. Para warga pun mengusir petugas ini. Lalu Pak Ustadz meminta pendapat kepada sesepuh lain. Bagaimana pendapatnya dengan penolakan ini? Si Mbah nampak tidak setuju dengan keputusan para warga. Ia mengatakan sebenarnya desa ini bisa mengikuti zaman, tapi para warga terpengaruh oleh Pak Ustadz yang menginginkan desa ini tertinggal dari desa lain. Alip juga meminta Pak Ustadz untuk mempertimbangkan pemasangan listrik ini. Jika seandainya Pak Ustadz mau, ia yakin warga juga pasti mau. Pastinya banyak sekali manfaat dari pemasangan listrik ini. Salah satunya untuk memompa air bersih yang dibutuhkan warga di saat kekeringan yang sedang melanda desa seperti saat ini. Dan di saat Alip mengungkit tentang hasil bumi yang bisa dengan mudah untuk dijual keluar, Pak Ustadz memotong pembicaraannya. Dan Pak Ustadz menerangkan, inilah yang ia takutkan. Coba Alip lihat desa sebelah. Awalnya mereka dibangun dengan dibangunkannya ini dan itu. Tapi selanjutnya mereka diusir dari kebun mereka sendiri. Lalu Rini datang dan tanpa berlama-lama lagi prosesi pemakaman budenya segera dilakukan. Dan di dalam perjalanan menuju makam, Rini mendengar dua orang ibu-ibu bergosip tentang kematian budenya Rini. Yang menurut mereka kematiannya ini tidak wajar. Sebab si bude mati setelah masuk ke dalam hutan larangan yang dilarang untuk dimasuki warga sini. Setelah pemakamannya selesai, Alip menghampiri Rini dan Rini berterima kasih karena Alip telah memberitahukan kematian budenya. Ngomong-ngomong, kok Alip bisa mendapatkan sinyal untuk menghubungi Rini lewat HP? Dan rupanya Alip bisa mendapat sinyal karena ia menumpang ke desa sebelah. Alip pun bertanya tentang kegiatan Rini dan suaminya. Rini menjawab bahwa suaminya telah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Di saat mereka sedang berbincang, hampir saja Hafiz memasuki hutan larangan. Untungnya Rini mencegah Hafiz dan memberitahukan kalau warga sini termasuk Hafiz pantang untuk masuk ke hutan ini. Malam harinya, Hafiz didatangi rindu kepada sang ayah, yang juga demikian dengan Rini. Mereka berharap semoga almarhum bisa tenang berada di alam sana. Rini pun memberikan wejangan kepada Hafiz agar ia rajin beribadah supaya kelak ibadah Hafiz bisa membawa ayahnya ke surga. Jadi rencananya mereka akan tinggal di sini sampai 7 harian almarhum masih bude. Agar Hafiz tidak bete selama berada di sini, Rini menyuruh Hafiz untuk bermain dengan anak temannya. Setelah itu, saat Rini sedang mengerjakan sholat, lagi-lagi ia diteror oleh si Kanjab yang selalu mengikuti bacaan sholat Rini. Dan bahkan setelah sholat pun, si Kanjab sempat menampakkan diri kepada Rini dengan menyerupai seseorang yang memakai mukena. Bukan hanya kepada Rini, si Kanjab juga meneror Hafiz yang sedang tertidur. Keesokan harinya, Rini menimba air di sumur. Dikarenakan airnya keruh, Rini pergi ke rumah temannya yang bernama Lastri untuk menanyakan tentang air ini. Menurut Lastri, sudah hampir 2 bulan airnya seperti ini, padahal dulu tidak pernah. Dan yang anehnya, hanya di kampung ini saja airnya berubah menjadi keruh. Di sisi lain, Hafiz bermain bersama 3 teman barunya. Dan Pak Ustadz ia keheranan dengan tembok masjid yang sedang dibangun kenapa bisa retak-retak padahal baru saja dibangun. Dikarenakan hari sudah menjelang maghrib, anak-anak ini dibubarkan oleh Pak Ustadz untuk segera pulang. Ada 1 anak yang pulangnya pergi ke hutan larangan. Hafiz sempat mencegahnya, tapi Iwan menyuruh Hafiz untuk membiarkan anak itu. Dan malam harinya Hafiz bercerita kepada sang ibu tentang anak yang kakinya pincang yang masuk ke dalam hutan. Dan saat akan melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musola, Pak Ustadz memberitahukan kondisi masjid baru mereka yang mengalami kerusakan.
Lalu setelah selesai sholat, Hafiz melihat temannya yang tadi masuk ke hutan sedang melambaikan tangannya di teras masjid. Hafiz pun mengikuti anak ini yang beranjak pergi. Tiba-tiba, obor yang menjadi penerangan jalan mendadak mati dan orang-orang yang ada di musola semuanya sudah pulang. Hafiz yang ketakutan, ia berlari keluar musola dan ia diteror oleh sesosok makhluk yang menyeramkan. Yang ternyata orang-orang masih berada di dalam musola, lalu mereka mengerumuni Hafiz yang jatuh pingsan. Setelah Hafiz tersadar, ia meminta kepada sang ibu untuk segera pulang ke asrama dan Rini mengiyakan permintaan Hafiz. Esok harinya saat sedang beres-beres, ada Abdal dan Iwan datang untuk mengajak Hafiz bermain. Rini menyuruhnya untuk bermain terlebih dulu sambil menunggu Alip datang ke sini. Kemudian Hafiz bermain petak umpet di dekat masjid. Ia mendapat bagian jaga yang membuatnya terpancing mengikuti si anak yang pincang yang bersembunyi di balik pohon yang mengarah ke hutan larangan. Di sisi lain, Alip datang untuk mengantar Rini kembali pulang. Mereka sedikit berbincang tentang mbahnya Alip. Dan Rini pun menanyakan siapakah anak yang pincang yang menjadi temannya Hafiz. Menurut Alip, di kampung ini tidak ada anak yang kakinya pincang. Seolah tersadar sesuatu, Rini langsung pergi mencari Hafiz dan menanyakan kepada orang-orang yang sedang bekerja membangun masjid. Tanpa pikir panjang, Rini langsung masuk ke dalam hutan larangan untuk mencari putranya. Yang ternyata memang benar, Hafiz dan dua temannya ada di dalam hutan sedang berbaring di atas batu dengan kondisi tak sadarkan diri. Mereka langsung dibawa ke musola dan didoakan agar segera tersadar. Menurut Rini, mungkin ini semua karena demit hutan yang marah karena hutannya telah dimasuki anak-anak. Dan Pak Ustadz membantahnya kalau tentang hutan itu hanyalah karangan orang-orang dulu dan jangan percaya hal seperti ini karena nantinya bisa menjadi syirik. Rini pun memutuskan untuk membawa Hafiz kembali ke rumahnya. Hari berubah menjadi gelap, sementara Hafiz masih tak sadarkan diri. Di tempat lain, Aisyah dan Lastri diganggu oleh Kanjab di dalam sholat mereka. Rini pun demikian, ia tak luput mendapat gangguan yang bahkan setelah selesai sholat, Rini mendapati kalau Hafiz tidak ada di atas ranjangnya. Yang ternyata Hafiz berteriak di dalam sumur. Langsung saja Rini menarik Hafiz dengan katrol dan alangkah kagetnya ia mengetahui kalau Hafiz menghilang. Tiba-tiba saja Hafiz berjalan keluar dari dalam rumah. Singkatnya, pada pagi harinya Rini menemui Aisyah untuk menanyakan apakah Abdal pernah bercerita tentang anak yang kakinya pincang. Dan rupanya Aisyah pernah mendengar hal itu dan ia tidak ingin ambil pusing untuk itu. Kemudian Rini menemui Lastri dan menanyakan hal yang sama. Lastri pun memberikan jawaban yang sama dengan Aisyah bahwa anak itu tidak ada, ia hanya karangan anak-anak saja. Menurut Rini mungkin sakit Hafiz dan yang lain ada hubungannya dengan anak itu. Tapi Lastri membantahnya dan ia malah menyuruh Rini untuk pulang. Di tempat lain, petugas PLN menanyakan kembali kepada Alip bagaimana, apakah para warga sudah setuju dengan pemasangan listrik, dan jawabannya masih tidak. Lalu Rini bermimpi ada sebuah lubang di tengah hutan dan Hafiz yang melompat dari atas pohon. Setelah Rini terbangun, ia mengecek Hafiz dan mendapati kalau kaki Hafiz menjadi memar. Keesokan harinya, setelah dicek kaki dua temannya Hafiz juga mengalami hal yang sama. Rini mempertanyakan apakah Aisyah masih tidak percaya tentang hal ini, dan satu hal lagi, apakah belakangan ini Aisyah diganggu oleh hantu makmum? Lalu Rini mendapati Lastri sudah mengunjungi pohon yang ada di dekat masjid. Yang ternyata Lastri juga sama, ia telah bermimpi melihat Iwan melompat dari pohon ini. Lastri pun menanyakan apakah Rini percaya dengan demit. Mungkin Lastri lupa kalau Rini bisa melihat makhluk halus sejak ia kecil, tapi belakangan ini kemunculannya semakin sering, seolah-olah makhluk ini ingin menyampaikan sesuatu. Beralih ke tempat lain, Abdal sudah tersadar. Kemudian para warga mengumumkan kalau cucu Pak Ustadz sudah tersadar, sementara Hafiz ia masih berada dalam dekapan makhluk halus. Beralih ke masjid, temboknya ada yang jebol lagi. Dan pagi harinya Pak Ustadz mempertanyakan kenapa bisa seperti ini, apakah kurang semen atau apa. Menurut Dika mungkin tanahnya kopong atau karena akar pohon yang besar yang ada di samping masjid. Di sisi lain, Rini teringat dengan omongan tetangganya tentang kematian budenya yang dianggap tidak wajar. Lalu Pak Ajis datang berkunjung untuk melihat keadaan Hafiz. Di saat bersamaan, Rini teringat dengan si mbahnya Alip. Kemudian ia pergi menemuinya.
Simbah pun menceritakan awal mula berdirinya desa ini yang dimana sejak dulu hutan larangan itu tidak pernah dijamah. Karena hutan itu ada penghuninya, jadi kalau ada sesuatu yang diambil dari hutan itu harus segera dikembalikan. Dan sebelum mendirikan masjid baru di dekat hutan, Pak Ustadz pernah meminta pendapat Simbah dan Simbah mengizinkan asal jangan menyentuh hutan itu. Tapi Pak Ustadz malah menebang salah satu pohon yang termasuk ke dalam hutan larangan. Malam pun gelap, Rini kembali diganggu si hantu. Dan entah kenapa kondisi Hafiz malah semakin memburuk, tubuhnya dipenuhi dengan luka. Tiba-tiba saja Hafiz beranjak pergi. Rini pun mengejarnya dan Hafiz membawa Rini ke pohon besar dekat masjid. Di sana ada sosok makhluk menyeramkan yang sedang menunggu. Makhluk ini pun membawa Hafiz pergi ke dalam hutan dan tak berselang lama Pak Ustadz dan Alip datang menghampiri Rini. Singkatnya, di dalam rumah Rini memberitahukan Pak Ustadz kalau hantu yang selama ini mengganggu dirinya ialah demit hutan itu yang mau mengambil Hafiz. Dan keesokan harinya, di saat Alip dan Pak Aziz akan membawa Hafiz ke rumah sakit, mereka mendapat kabar kalau anak Lastri sudah tersadar. Rini merasa sedih kenapa Hafiz belum juga sadar. Lalu ia menyuruh Alip untuk pergi, sementara dirinya akan menyelesaikan urusannya sendiri. Beralih ke tempat lain, Pak Ustadz dan orang-orang sedang menebang pohon besar dekat masjid demi kelancaran pembangunan masjid. Rini sempat mencegahnya, tapi penebangan terus berlanjut. Dan keanehan lain terjadi, yang dimana Hafiz mendadak sembuh. Tapi bagi Lastri ini adalah hal yang tidak masuk akal. Dan ia juga merasa ada yang aneh dengan tingkah Rini. Malam harinya, Rini yang bertingkah aneh, ia menghampiri Dika yang sedang mengopi bersama teman-temannya. Lalu Dika mengikuti Rini yang berjalan menuju ke dalam hutan. Beralih ke rumah Rini, Pak Ustadz dan beberapa warga sedang memperingati 7 harinya almarhum si Bude. Kemudian Rini kembali ke rumah seorang diri yang rupanya si Dika bukan sedang mengikuti Rini melainkan sosok yang menyerupainya. Dika terus merayu Rini dan tiba-tiba saja sosok ini berubah menjadi hantu yang menyeramkan. Dika yang ketakutan ia terpojokan lalu terjatuh ke dasar jurang. Dan untuk Hafiz, ia memang benar Hafiz yang dibawa oleh si hantu ke dalam hutan. Kemudian Rini tersadar sambil meneriakkan nama Hafiz. Orang-orang yang sedang tahlilan menjadi kaget dikala Rini menjadi bertingkah aneh layaknya orang yang kerasukan. Rini memarahi orang-orang karena telah merusak tempat tinggalnya. Lalu ia pun pergi dari sana. Kembali ke dalam hutan, Alip mendengar teriakan Hafiz dan menemukan Alip di dalam hutan. Sementara Rini ia dicari oleh orang-orang hingga ke dalam hutan. Mereka pun bertemu dengan Alip dan memberitahukan tingkah Rini kepadanya. Di sisi lain, Simbah mulai bertindak dengan membawa 2 bibit tanaman. Dan Rini ia berhasil ditemukan. Lalu Pak Aziz membacakan ayat suci Al-Quran, tapi Rini malah menjadi-jadi. Rini berusaha melukai anak-anak, kemudian Pak Ustadz dan yang lain datang. Secara bersama-sama mereka membacakan ayat kursi. Rini terus melawan dan Pak Ustadz serta yang lain juga sama. Dikarenakan Rini semakin menjadi, para warga memutuskan untuk pergi menyelamatkan diri. Di sisi lain, Alip hampir saja diculik oleh si hantu yang menyerupai Pak Aziz. Untungnya mbahnya datang menyadarkan Alip. Lalu saat Rini akan melukai Hafiz, ia diingatkan oleh Pak Ustadz untuk bisa melawan setan yang ada di dalam dirinya. Dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan kemauan Rini untuk melawan si setan, akhirnya si setan keluar dari tubuh Rini. Dan ia pun menampakkan dirinya. Tapi ia masih terus melawan. Secara bersamaan, Simbah datang kemudian menanamkan pohon yang ia bawa untuk dijadikan rumah baru si setan. Lalu Pak Ustadz menyelesaikan doanya dan si setan pun terbakar. Singkat saja, masjid telah selesai dibangun dan semuanya kembali hidup normal. Kini Rini akan kembali pulang ke asrama. Di saat bersamaan, hujan turun dan disambut dengan penuh syukur oleh para warga. Alip dan Rini berteduh di musola lama. Alip menanyakan apakah Rini akan kembali lagi ke sini. Menurut Rini mungkin tidak. Dan Rini bertanya tentang musola lama. Apakah tempat ini akan dijadikan tempat Hafiz Quran? Dikarenakan hal ini ia teringat dengan Ningsih yang bercita-cita ingin menjadi seorang Hafiz. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.